Iya Pak Bas. Selamat pagi, Pak. Oke Pak, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat dulu Pak, karena Bapak udah meraih penghargaan rekor muri. Itu bisa diperlihatkan Pak? Ya, ini Mbak. Ya, Itu kapan ya Pak mendapatkannya? itu pas kalau perayaannya pas tanggal 3 Juli tahun 2020, satu hari setelah saya menyelesaikan 100 hari desain poster tentang kampanye kita bersama lawan corona. Jadi Berarti, satu hari saya baru mendapatkan anugerah ini. oh iya. Bagaimana perasaannya Pak? Secara pribadi, alhamdulillah itu sebagai apa ya, pencapaian saya pribadi, eh, bisa menyelesaikan 100 poster di mana proses pembuatannya itu satu hari satu poster. Jadi itu tantangannya yang perlu komitmen dan konsistensi untuk tadi merancang dalam tema corona, tapi dalam satu hari satu poster yang diposting di media sosial, kemudian ditarget menjadi utuhnya 100 desain poster. Itu yang menjadi apa ya, misalnya pencapaian diri saya pribadi. Iya, iya. Itu 100 dalam 100 hari itu utuh ya Pak, 100 hari terus Bapak mendapatkan penghargaan muri itu ya Pak ya? Ya, karena murinya itu, rekor murinya itu tercatat sebagai uh, pencipta desain poster terbanyak Hmm, tentang lawan corona, maksudnya temanya. Jadi itu yang iya, karena iya. seratusnya itu seratusnya. Itu Bapak memiliki inisiatif dari mana ya Pak? Maksudnya yang membuat Bapak ingin berperan untuk ikut memerangi COVID ini. Itu pertama dulu saat-saat apa ya, mungkin pandemi ini sudah masuk di Indonesia tapi belum sebesar sekarang. Iya. Tapi yang di Wuhan itu sudah menjadi isu berita dan sudah banyak korbannya. Kemudian saya berpikir ini kemungkinan atau kemungkinan besar itu akan menyerang atau menjalari di Indonesia. Iya. Kemudian saya berpikir apa yang kira-kira yang saya bisa apa ya bagi saya bantu sesuai kemampuan saya untuk masyarakat Indonesia khususnya. Saya berpikir yang paling paling mudah dan terjangkau sesuai kompetisi saya di bidang desain komunikasi visual. Saya mencoba tadi buat poster yang dimana isinya mengedukasi, membuat pesan informasi sekaligus rekreasi Iya. kepada warga masyarakat untuk apa ya, sebenarnya melihat corona itu dari sisi positifnya. Jadi uh, tidak unsur menakut-nakuti, tidak ada yang malah menambah Optimis gitu ngeri ya dan Pak ya. sebagainya. Optimis pada masyarakat bahwa kita itu bersama-sama untuk menanggulangi dan mencegah virus ini. Itu yang awal mulanya. Berarti itu kurang lebih 3 bulan itu ya Pak ya sebelum corona 3 bulan, parah. berarti ya 3 bulan, startnya tanggal 25 Maret Hmm. sampai pas 100 itu tanggal 2 Juli. Cuma perayaannya dibuat satu hari setelahnya itu tanggal 3 Juli, Mbak. Itu Bapak menyangka apa enggak Pak bakal dapat penghargaan itu? Kalau dari awalnya sih kita kan targetnya tidak arah biar mendapat rekor muri, enggak. Sebenarnya Iya. target kita secara pribadi lewat lembaga saya yaitu Komunikota Visual itu kan Hmm. mengedukasi, menginformasi ke masyarakat melalui media DKV lah. Target saya itu cuma biar masyarakat dengan saya unggah di medsos itu bisa direspon, kemudian saya bebaskan, Mbak. Jadi desainnya bisa diunduh, bisa digunakan, bisa direproduksi, dijadikan spanduk, MMT, atau mungkin kaos, atau apapun. Yang penting desain itu pesannya sampai ke masyarakat dengan melalui tadi. Semakin banyak kan semakin Iya. masif, itu berarti pesannya juga semakin banyak orang atau masyarakat menerima, dan itu tidak pesan yang saya inginkan itu tersampaikan. Nah, kemudian dalam perjalanannya sampai sekitar mungkin 30 atau 40 hari atau 34 40 poster
itu pihak rekor muri kontak saya, apakah dengan prestasi ini, apakah nanti bisa dianugerahi rekor muri. Kayaknya dari pihak muri itu dari 40 itu sudah mau kasih, sudah dianggap itu terbanyak. Oh iya. Terbanyak, tapi saya karena bukan itu target utamanya, saya pikir nanti aja setelah 100 baru nanti dianugerahi. Mari kita kawal bareng-bareng biar poster ini jadi 100, biar bulat Mbak, biar bulat 100 kan lebih keren daripada 75 atau 65 atau 50 setengah gitu kan nggak keren. 100 itu kan bulat. Terus ya itu saya mungkin ya sudah, itu buat saya challenge tantangan saya untuk tadi menyelesaikan target saya dengan 100 poster. Alhamdulillah 100 poster terlampaui. Berarti itu apa 100 itu target dari Bapak sendiri ya Pak Rusdi? Ya, memang dari awal 100 saya pertama mikir kalau cuma 1 hari itu kan kurang menantang. Yeah. 50 itu ya tadi dari aspek penamaan itu kurang maksimal. Terus saya mikir 100 hari. Jadi pertama kan ya sok-sokan aja 100 hari gitu. Atau 100 poster gitu kan lebih enak. Padahal dalam prakteknya saya nggak mikir mampu nggak. Atau saya mampu nggak dengan 100 poster 1 hari 1 poster diposting dan sebagainya. Tapi saya pikir itu kan target pribadi saya, misalnya nggak tercapai nggak masalah itu. Yeah. Semau gue lah. Yeah. Itu. Tapi dalam prakteknya alhamdulillah mampu dan diapresiasi oleh rekor muri tadi itu Pak. Itu posternya bisa diakses di mana aja ya Pak? Saya unggah di medsos saya di Facebook sama Instagram, cari aja Basnendar Sadoso gitu, nanti bisa dan boleh di-share, diunggah dan sebagainya, gratis. Itu kalau misalnya kan Bapak menggratiskan posternya itu, terus misal ada pihak yang mengambil desain dari Bapak tapi dia akhirnya untuk tujuan komersil, itu kira-kira gimana Pak? Memang dari awal saya dengan misalnya konsekuensi diunggah di medsos itu kan sebenarnya sudah menjadi ranah publik ya, dan sebagainya. Tapi saya ikhlaskan, memang tujuan saya untuk dibajak malah itu. Boleh dibajak, boleh diapakan, itu memang selama tujuannya positif ya. Itu saya persilahkan. Dan biasanya kalau ada beberapa yang menggunakan itu, karena kalau menggunakan di medsos itu kan resolusinya turun Pak, filenya tidak maksimal. Ya pecah gitu ya Pak ya. Ya pecah dan sebagainya, karena untuk formatnya untuk medsos. Kemudian ada beberapa yang kontak saya, jawab saya untuk minta file mentahnya, file yang bagus lah kualitasnya, itu biasa gitu. Nah, itu saya bisa ngecek, ini kan tidak mereka punya etikat bagus untuk menggunakan, sudah saja. Iya. Berarti gitu, boleh Pak. Minta mentahnya gitu ya Pak ke Bapak? Monggo, silahkan. Terus harapan Bapak untuk para desainer yang lain bagaimana Pak terkait dengan COVID ini? Kalau buat rekan-rekan desainer atau praktisi atau masyarakat apapun ya, berbuatlah suatu minimal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya manfaat buat orang lain dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Paling tidak dengan corona ini kita bisa saling bahu-bahu bersama, saling mengingatkan bahwa ini menjadi bukan musuh sebenarnya, ini menjadi tantangan atau buat kita bersama untuk saling bersatu, bergotong royong, walaupun tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, karena itu bagian dari protokol kesehatan yang satunya di dalam 100 poster saya itu saya gaungkan terus, saya ulang terus, karena itu bagian mudah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai individu maupun kita sebagai anggota masyarakat. Itu Pak. Oh ya Pak, untuk pemberian penghargaan murinya itu Pak, yang Bapak pegang itu dikirim ya Pak berarti ya? Jadi pertama karena dampak COVID kan tidak bisa seremoninya langsung ya dari pihak muri ke Solo karena macam-macam hal dan sebagainya. Kemudian ada solusinya pemberian itu secara virtual.
Jadi dan kebetulan yang menyerahkan tanda petik itu atau yang itu sambutan tuh Pak Jais Prana. Jadi pendiri sama direkturnya Rekor Muri. Yang kebetulan 38 tahun ketemu lagi karena dulu pernah waktu saya kecil ada pameran tunggal kartun, saya kebetulan bisa kartun lah. Itu kebetulan ya Pak Jais Prana waktu di Semarang itu yang menginisiasi dan mengurus pamerannya itu. Kemudian ya sudah, itu saya umur 11 tahun kalau nggak salah, masih SD lah, unyu-unyu. Saya itu nggak ketemu lagi, sudah mungkin tidak ada event yang mematukan saya dengan Pak Jaya, dan alhamdulillah waktu Rekor Muri menjadi reuni setelah 38 tahun ketemu lagi dengan Pak Jaya Semana dengan kondisi yang berbeda, tanda petik kondisi bahwa saya punya prestasi Rekor Muri dan Pak Jaya Semana sebagai direktur Rekor Muri menyerahkan tadi penghargaan ini. Jadi itu sebenarnya ada dua momen yang paling berkesan dalam penyerahan Rekor Muri yang secara pertama virtual, kedua menyerahkan langsung oleh Pak Jais Prana yang tadi 38 tahun baru ketemu lagi dengan apa ya, mungkin situasi dan kondisi yang berbeda. Itu yang paling berkesan buat saya. Ya Pak, Bapak sebelumnya pernah ada prestasi-prestasi lain gitu Pak? Prestasi nasional seperti itu pasti banyak ya Pak ya? Ya Pak, saya banyak karena saya sudah sejak kecil punya hobi gambar sama kartun. Tapi yang beberapa yang saya ingat itu pernah menjuarai lomba menggambar UNESCO tingkat internasional di Swiss. Ya, Pak ya? Nah, Swiss waktu kecil. Tapi karyanya aja, orangnya masih di desa. Jadi lombanya di UNESCO Swiss, dikirim ke sana dan menang. Kemudian itu ada lagi yang apa ya, juara satu menggambar kalau nggak salah, panitianya kalau nggak Telkom atau apa, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu juara satu. Terus yang berkesan dulu hadiahnya satu PC komputer, tapi komputer jangkrik. Jadi komputer jangkrik zaman dulu, komputer itu mungkin jadi barang langka kan, tidak semua orang punya. Saya juga bangga, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena listriknya juga nggak bisa ngangkat. Itu yang dari LIPI itu ya Pak? Atau yang dari LIPI? Oh iya. Saya lupa ya, dari LIPI atau dari UNESCO saya lupa. Intinya dapat hadiah berupa PC yang itu zaman dulu suatu barang yang mewah. Tapi ya anehnya saya belum bisa menggunakan selain kendala teknologi, kemudian ya, macam lah jadi. Tapi lucunya ya sempat foto itu kesannya sudah dapat menggunakan, padahal cuma on off aja. itu yang waktu kecil. Yang udah gede yang paling menurut saya fenomenal tuh saya perancang logo Galeri Nasional di Jakarta, kalau disingkat Galnas. Itu kebetulan itu saya yang apa Pak? Logo Galeri Nasional. Logo itu kayak museum atau galeri lah, Galeri Nasional yang di Jakarta. Itu kebetulan saya yang merancangnya, pemenangnya. Itu kebanggaan. Jadi kalau saya ke Jakarta itu, kalau ya mampir ke situ, ya ini desain Bapak gitu ya. Kalau staffnya kena sih, wah, tapi saya pribadi ya ini karya saya itu masih dipakai terus, dan itu bangga ya Pak jadi momentum atau bangga gitu. Dan ada beberapa prestasi lainnya lah, tapi yang menurut saya yang penting buat perjalanan karir saya itu tadi beberapa. Terus yang kemarin itu Bapak kayaknya ikut ASEDAS 2020 itu ya Pak, International Virtual Digital Art Exhibition itu. Itu Bapak sendiri apa bersama mahasiswa? Kalau itu bareng mahasiswa. Jadi kita ngirim secara individu, tapi saya mengajak mahasiswa saya untuk ikut berpartisipasi. Kebetulan saya jadi dosen di Prodi DKV ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta, punya kewajiban untuk sebagai edukasi ngajak mahasiswanya untuk yuk sama-sama berkompetisi ya, atau bersaing dengan karyanya masing-masing di level internasional. Dan tuh memang corona itu sebenarnya kan seperti dua sisi mata uang. Satu itu suatu menakutkan, mengabarkan suatu yang musibah negatif, dan sebenarnya dampaknya ya. Tapi satu sisi itu sebenarnya menjadi inspirasi untuk kita malah bisa berkarya walaupun
work from home di rumah aja, terbatas dan sebagainya, tapi itu berkah yang bisa kita ambil, bahwa corona itu juga bisa menjadi apa ya, inspirasi, bisa orang bisa berdaya, bisa menginspirasi orang lain, bisa yuk kita jangan lebih lah, atau mungkin jadi rebahan gitu ya, kalau cuma tiduran aja karena kondisinya, tapi sebenarnya semua bisa dilakukan dari rumah. Dan Tetap itu ada hikmahnya gitu ya, Pak. ya, terbukti malah lebih kreatif, bisa yang ikut 100 ini terus ikut beberapa pameran internasional temanya tentang corona. Ada beberapa yang itu ASEDAS ya, ASEDAS di Malaysia. Kemudian yang baru ini yang di Catalonia Spanyol itu juga kita bisa ngirim dan lolos kurasi. Yang terbaru ini dari Taiwan, itu juga karya beberapa dari saya dan beberapa dosen juga lolos. Yo semangat lah, biasa bukan apa-apa sih, cuma yuk kita tadi berbagi kepada masyarakat lewat kemampuan atau bidang kita masing-masing, atau kapasitas apapun yang kita punya, itu lebih bermakna. Ya, Pak. Kalau untuk bikin poster seperti yang Bapak mendapat rekor muri itu, untuk satu poster itu rata-rata membutuhkan waktu berapa lama, Pak, penyelesaiannya? Oke. Jadi saya jujur lupa karena sudah 100 poster itu, lupa durasi setiap posternya, tapi rata-rata, tapi saya nggak ngitung karena durasinya kan 1 hari ya. Jadi misalnya dari jam 12 lebih, nah lebih itu sampai nanti jam 12 malam kan, batasnya. Jadi 1 hari harus saya posting. Dan saya biasanya kalau dulu di awal-awal itu kan kebetulan bulan puasa ya, jadi paling aman saya mungkin habis imsak subuhan itu, daripada tidur biasanya nyicil, atau setelah isak tarawih lah, atau agak malam dikit, itu waktu-waktu yang saya biasa, kemudian kondisi rumah juga sudah santai, tidak ada aktivitas itu lah, kemudian saya biasanya gitu merancang posternya. Tapi tidak mesti ada yang pas karena ya kesibukan lainnya ya sudah menjelang injury time jam 23,59 ya istilahnya ya, 23 ya, itu saya ada yang harus selesai, tapi minimal idenya saya sudah punya tabungan ide di masa, jadi waktu tinggal eksekusinya. Itu, Pak. Oke, Pak Bas, mungkin cukup sekian wawancaranya hari ini. Sekali lagi selamat, Pak, atas penghargaannya dan serta prestasi-prestasi Bapak yang lain. Oke, terima kasih atas waktunya dan liputannya. Mungkin pada warga masyarakat, khususnya di Solo maupun di Indonesia, tetap waspada. Kita belum selesai, masih perlu semangat lagi, perlu waspadaan, dan tetap semangat kreatif, dan jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan patuhi protokol kesehatan. Itu untuk melindungi kita dan sesama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.